Oke, ini berarti kelompoknya kelompok 4 nih sekarang. Silakan kelompok 4 langsung. Izin share screen ya, Bu. Silakan, silakan. Cek, masuk ya suaranya? Masuk, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hafsah Kidatun Salimah. Perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan rantai pasok dari aplikasi Gonemeter. Next, Nur. Ya, berikut merupakan anggota dari kelompok 4, ada Ahdan Sofyan, Aisyah, Azizi, Nurdalifa, Yolanita, saya sendiri, dan Duha Ahsan. Ya, jadi untuk skema rantai pasok Gonemeter ini terdiri dari input, kemudian ada production, processing, transportation, dan consumption. Yang pertama untuk inputnya ya, karena kita bentukannya sebuah aplikasi yang menyediakan informasi, input kita yang pertama ini database kematangan gonad dari berbagai jenis ikan. Nah, data ini diperoleh bisa dari jurnal atau pembudidaya. Kemudian yang kedua di sini ada communication. Jadi sebelum pembuatan aplikasi ini akan dilakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian untuk production-nya itu dari kita sendiri ya, yang nantinya akan bekerja sama dengan instansi lain seperti dinas, kemudian balai, dan lainnya. Untuk pembuatan aplikasinya nanti akan dilakukan quick plan terlebih dahulu, quick design, dan construction of prototype. Jadi nanti dari desainnya itu, jadi nanti desainnya dari kita, kemudian nanti desain ini akan diberikan kepada developer atau investor terlebih dahulu, kemudian kalau sudah baik atau sudah oke, nanti baru akan difiksasi, dan nanti hasilnya akan diberikan ke kita. Nah, kemudian setelah production nanti akan dilakukan processing. Nah, nanti processing ini melalui iklan ya, yaitu mengiklankan aplikasi Gonemeter ini melalui media sosial dan iklan-iklan yang biasanya suka ada di aplikasi gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk transportation atau mendistribusikan aplikasi ini melalui website, Play Store, dan App Store. Nah, kemudian untuk pengguna dari aplikasi ini adalah pembudidaya, penghobi, mahasiswa, dan masyarakat umum. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu tanggapan deh dari temennya. Silakan. Ini habis break harusnya seger sih. Utami, coba Utami. Iya Bu, saya pengen tanya aja. Saya masih bingung di bagian proses processing-nya. Itu gimana ya Hafsah? Atau teman-teman yang lain dari kelompok 4? Ya, silakan ditanggepin. Bagian processing-nya ya. Oke, mungkin untuk nge-guide gini dulu deh. Kalian jualan produk, apa jualan aplikasi, apa jualan apa nih? Kita Duitnya tuh dari mana? Kita ini Bu, jualan, memberikan informasi sih Bu, kayak kita lebih menyediakan ya informasi melalui aplikasi gitu Bu. Gimana mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, income-nya dari mana? Income-nya nanti dari mana tuh sumbernya? Sumbernya nanti ini Bu, dari database Bu, melalui database. Nanti kita kerjasama juga sama instansi lainnya gitu. Bukan income. Pendapatannya dari mana nanti bisnis kalian? Ibu izin masuk. Silakan, silakan. Untuk income itu kalau aplikasi kita bisa dari ads atau iklan-iklan gitu, Bu.
Ya itu Bu, Oke, dari berarti masuk. income-nya adalah ada orang yang download dan install apps, kalian dapat, kemudian ada yang iklan di platform kalian, kalian dapat gitu ya? Iya Bu, dari jumlah pendownload biasanya kan kalau aplikasi sama dari iklan-iklan yang masuk. Oke, berarti kalau saya tanya, yang kalian jual apa dong? Saya juga bingung nih, baru baru pertama nih dapat yang model ini. Produk yang dijual yang akan diantarkan ke konsumen tuh apa berarti? Ibu izin masuk. Sebenarnya kita ngebuat jasa pemijahan juga Bu, jadi ada jasanya juga. Cuman kita masih bingung di rantai pasoknya ini. Mungkin teman-teman yang lainnya. Oke, tunggu. Tadi kan informasi satu, terus yang kedua jasa pemijahan ya. Berarti Iya Ibu. gimana tuh? Kalian akan datang ke tempat budidaya, kemudian membantu memijahkan ikan atau gimana? Soalnya kalau dari namanya kan gonameter ya, itu analoginya tuh langsung ke device gitu, karena gonameter. Jadi kalian entah jualan si alatnya, atau kalian menyewakan, atau ya itu tadi servis untuk ngecek gonat berarti dengan gonameter ini. Iya Ibu izin menjawab. Jadi Silakan. sebenarnya kita lebih ke data sih Bu. Oke, Jadi maksudnya? kalau untuk yang, iya Ibu, gimana? Iya maksudnya gimana data? Gimana? Ya jadi kan tadi kan kita apa namanya inputnya data dulu ya Bu. Nanti kita bentuk dalam sebuah ya di aplikasi. Mm-mm. Kayak bentuknya kayak kalender gitu sih Bu. Jadi kalau misalkan untuk yang tadi jasa pemijahan itu masih dalam tahap pengembangan. Jadi kayak baru rencana kita gitu Bu, belum ada, kita belum kepikiran lebih jauh lagi gitu Bu. Oke, sekarang gini deh untuk ngebantu nih. Eh, Kalian kan punya satu entah itu produk, jasa atau apalah, atau misalnya kalian jualan lapak lapak untuk advertisement kan berarti. Kayak YouTube itu misalnya kalian bikin video, tapi sebenarnya yang kalian jual adalah lapak pengiklan untuk naruh iklannya di video kalian, ya kan? Berarti konsumen kalian itu adalah sebenarnya orang yang mau mengadvertise atau orang yang mau ngiklan. Itu baru konsumen kalian, ya. Nangkap nggak maksud saya? Coba kalau kalian breakdown stakeholders-nya itu siapa aja gitu. Pertama konsumen dulu deh, konsumennya itu siapa? Yang mau ngasih duit itu siapa gitu maksudnya. Kalau YouTube nih misalnya kan, kalau YouTube, nah saya juga bingung. Karena ada dua nih. Kalau YouTube itu kan satu konsumennya adalah halayak ya. Jadi oke, gini. Oke, sekarang saya ngerti. Kalau kalian punya video YouTube, kalian upload, itu yang jadi konsumen siapa? Kalian kan dapat duit dari dua tuh. Satu pengiklan, yang kedua dari masyarakat yang nonton. Karena semakin lama ditonton, semakin ada rewards kan untuk yang punya video. Bener nggak di YouTube? Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang subscribe, semakin lama ditonton, itu eh, dapat uang dari YouTube-nya untuk yang upload video. Berarti konsumennya ada dua tuh, ada satu yang iklan, satu lagi eh, masyarakat luas gitu yang nonton. Nah, berarti ada dua juga yang dijual, satu lapak untuk ngiklan, yang satu lagi yang dijual adalah si videonya itu, si tontonannya itu, ya nggak? Nah, sekarang saya coba pengen breakdown dulu deh, ini kegiatan ini tuh siapa konsumennya dan apa produknya gitu. Coba ada nggak yang bisa jawabnya dari kelompok 4? Karena sebelum bikin rantai pasok harus ada brainstorm ngelis siapa aja stakeholder yang terkait. Kelompok 4 silakan. Ahdan, siapa lagi nih? Nurdalifa, Aisyah, Azizi, Hafsyah, Yolanita. Iya Bu, Yol, mungkin izin menambahkan ya Bu, silakan. yang dari kelompok kita yang kita pikirkan tuh jadi nanti
kita kan ini tentang database. Mungkin masyarakat umum yang ingin budidaya tuh gak tahu gitu caranya memijah. Jadi gimana caranya kita bikin aplikasi ini buat memudahkan para para masyarakat umum yang mau budidaya gitu. Nah, jadi nanti kan nanti tuh gak semua database-nya tuh bisa terbaca kecuali ke pelanggan yang premium gitu. Jadi nanti ada penambahan atau pengembangan jadi premium gitu di aplikasi atau di web ini gitu Bu. Jadi jadi yang kita jual tuh lebih ke sumber data gitu Bu. Oke, let's say yang dijual adalah satu aplikasinya, yang kedua adalah subscription-nya ya berarti ya, biaya langganannya kan? Iya Bu. Oke, nggak apa-apa, itu satu lini bisnis yang bagus sih menurut saya. Berarti, oke, inputnya itu berarti database, benar, dari jurnal. Kemudian communication, ini apa? Soalnya ini sih suka, kita kan ngomong rantai pasok ya, jadi ngomongin stakeholder. Jadi inputnya itu siapa gitu di sini. Bukan hanya ditulis input, tapi siapa di situ. Kita dapetin si raw materialnya atau datanya itu dari siapa. Saya ditulis di sini jurnal, international jurnal, atau misalnya apa ya, ya misalnya dari beberapa studi kasus misalnya gitu, itu sebagai supplier data kalian. Kemudian apalagi yang dibutuhin, misalnya kalau untuk aplikasi kalian butuh jaringan kan. Oke, ada yang sholat ya. Alright. Jaringan misalnya, supplier kalian kan kalian butuh kuota nih, berarti suppliernya adalah provider jaringan. Kemudian apalagi yang dibutuhin untuk buat aplikasi, misalnya kalian butuh program khusus yang harus dibeli misalnya, itu berarti supplier kalian adalah perusahaan program gitu ya, atau programmer lah gitu. Nah itu semua supplier bahan baku. Nah kalian kan tugasnya bikin aplikasi dan bikin isi aplikasinya kan, data atau informasi di dalamnya. Berarti kalian itu di produsen, karena kalian yang bikin aplikasi, bikin juga data atau informasi rutinnya. Dan nggak usah ini step-step di dalamnya tuh nggak usah, karena kita ngomongin rantai pasok, bukan rantai activity ya. Bukan, maksudnya kalau di sini kan ditulis nih ada konstruksi prototype, ada designing, ada planning. Nah ini bukan rantai pasok, kalau itu kan aktivitas. Kalau rantai pasok itu gimana sih stok barang yang kalian pengen jual itu ngalir gitu dari hulu ke hilir gitu. Jadi ini yang di bawah tanda panah ini kurang pas kalau menurut saya, kecuali yang si konsumen nih di sini. Dan kalau rantai pasok itu sekali lagi ngomonginnya stakeholder. Stakeholder itu berarti orangnya atau pihaknya siapa, bukan kegiatannya. Jadi kalau ini production, processing, transportation, consumption, ini semua kegiatan kan. Harusnya di belakang ini consumer lah atau konsumen, bukan consumption. Nah, kalau mau transportation berarti transporter atau distributor. Kalau processing ini berarti orang yang proses siapa gitu. Gitu. Kalau production itu berarti ya bisa produsen atau producer, atau misalnya bisa dibilang manufaktur bisa. Nah, input ini biasanya supplier gitu. Jadi yang dimaksud dengan rantai pasok itu siapanya, stakeholdernya, bukan kegiatannya ya. Kalau ini bukan nggak common, nggak umum kalau seperti ini. Oke, balik lagi tadi dari input itu tadi supplier provider misalnya ya, terus supplier program, kemudian kalian masuk ke produksi, berarti itu diri kalian sendiri, perusahaan kalian yang memproduksi aplikasi dan berita-berita, kemudian masuk processing. Processing ini kalau saya lihat dari penjelasannya advertisement, kemudian apalagi nih feedback dan delivery itu nggak masuk sih, karena dia kan ketika dia nggak ada nih divisi processing, divisi advertisement ini nggak ada, si rantai ini masih tetap jalan kan, stok itu masih tetap jalan. Jadi processing ini nggak masuk di sini, kecuali kalau yang ngeproses itu adalah perusahaan lain selain perusahaan kalian. Jadi kalian ngasih
udah kasih ke perusahaan lain untuk proses. Nah, itu baru bisa ditulis. Tapi kalau itu bagian dari diri kalian, nggak harus masuk di situ. Nggak harus ditulis. Kemudian masuk transportation. Ini kalau saya lihat Play Store, App Store, website, ini kan saya nggak tahu ya sistem kerjanya mereka gimana. Apakah mereka beli aplikasi kita, kemudian semua revenue atau pendapatan yang kalau ada yang orang download itu masuk ke mereka, atau mereka hanya sebagai marketplace gitu. Jadi kita naruh aplikasi kita, kalau ada yang beli berarti duitnya langsung masuk ke kita. Nangkap nggak maksud saya? Apakah jual lepas atau kita yang jualan di dalam Play Store sama App Store ini? Kalau misalnya kita jual lepas, berarti oke, dia masuk sebagai distributor gitu. Tapi kalau kita yang masih jualan, mereka sebagai e-commerce doang. Kita hanya ngiklanin via Play Store atau via App Store gitu. Berarti nggak bisa masuk sini kalau sebagai e-commerce doang. Baru nanti masuk ke konsumen. Nah, konsumen ini bisa pembudaya, penghobi, mahasiswa, masyarakat umum, bisa juga sebagai kalau di lini produk yang kedua bisa sebagai perusahaan yang ingin mengiklan. Nah, berarti kalau ada dua jenis income-nya, yang satu tadi si konsumen langsung, yang kedua yang mau ngiklan, berarti harus ada dua rantai pasok. Bikin 2 slide gitu. Kira-kira gitu. Susah nggak ditangkapnya tadi? Maksud saya. Coba kelompok 4, saya minta tanggapannya dong. Insya Allah paham Bu. Ibu mau nanya juga. Silakan. Kalau misalkan kita nge-hire developer gitu Bu, berarti itu developernya dia masuk ke input buat tadi supplier gitu dong Bu, atau gimana? Nge-hire developer ini dia memproses barang yang kita produksi atau dia memproses bahan baku? Dia memproses ya kayak ngebuat prototipe aplikasinya gitu Bu. Maksudnya, tunggu dulu. Saya nggak begitu mengerti soal programnya. Kamu kan dapat data nih, atau dapat ya data lah, misalnya dari supplier, dari jurnal ya. Terus sebelum masuk developer itu langsung masuk developer atau masuk lewat kita dulu, kita produksi sesuatu baru masuk ke developer? Jadi kayaknya ke kita dulu baru nanti ke developernya gitu Bu. Oke, berarti itu bagian dari proses produksi. Berarti ntar circle sih. Jadi dari produksi masuk ke developer, masuk lagi ke kalian kan berarti. Karena developer nggak langsung jual sendiri kan? Iya Bu, nanti balik ke kitanya lagi. Oke, berarti ntar dibuat circle dari supplier misalnya masuk ke kalian, masuk ke developer, dari developer masuk ke kalian lagi, gitu. Tapi dibedain mungkin warna ininya, warna panahnya nanti. Jadi panah, iya sih. Warna panahnya mungkin dibedain yang masuk ke developer sama yang dari produksi langsung keluar ke transportasi gitu. Artinya si developer ini dia nggak berhubungan sama konsumen, nggak berhubungan sama distributor kan, berhubungannya sama kalian aja kan. Berarti yang tadi saya bilang supplier, kemudian masuk ke kalian, ke produksi, terus dalam produksi itu masuk developer, dari developer masuk ke produksi lagi, jadi siklusnya muter, baru nanti dari produsen, yaitu perusahaan kalian, masuk langsung ke konsumen, karena nggak ada distributor kan, nggak ada perusahaan, kayak misalnya gimana ya, contohnya, nggak ada perusahaan yang membeli hak cipta kalian kan untuk dijual ke konsumen. Ada nggak? Apa kalian langsung jual ke konsumen? Mana nih kelompok 4? Langsung jual Ibu. Oke, berarti nggak ada distributor dan nggak ada transportation, ini berarti nggak ada. Jadi dari produksi langsung ke konsumen gitu. Kalau untuk yang aplikasi tadi ya, tapi kalau yang untuk jualan lapak untuk pengiklan, beda lagi tuh. Nah itu tugasnya nanti coba bikin, berarti kalian punya 2 nih rantai pasoknya. Yang satu yang tadi saya udah jelasin, yang satu lagi yang untuk lapak iklan. Gitu ya, kelompok 4 ya. Iya Ibu, terima kasih.
Nanti kalau misalnya ada yang bingung boleh nanya saya sih via email atau via WhatsApp, nggak apa-apa deh. Oke, makasih kelompok 4. Saya lanjut lagi ke kelompok selanjutnya ya. Setelah ini kelompok 8. Silakan kelompok 8. Baik, selamat sore semuanya. Di sini saya Lydia, perwakilan dari kelompok 8, izin mempresentasikan mengenai rantai pasok dari Aquastar. Nah, di sini tuh kami awalnya itu melakukan pertemuan awal dengan konsumen, di mana di pertemuan awal ini kami antara konsumen dengan Aquastar ini akan berdiskusi mengenai produk apa yang akan dipromosikan oleh Aquastar dan sistemnya atau produknya mau didesain seperti apa. Setelah itu, kalau konsumennya udah kayak menyukai atau menyetujui menggunakan jasa kami, maka konsumen ini harus mengisi format ordernya melalui email, dan ketika sudah mengisi formatnya itu udah dinyatakan mengorder jasa kami. Setelah mengorder ini, kita memasuki marketing plan, di mana marketing plan ini dia itu rencana pemasaran atau strategi dari Aquastar untuk mencapai target pemasaran. Nah, di marketing plan ini kami menyediakan beberapa jasa, yaitu bisa produknya mau produknya mau didesain seperti apa, ataupun bisa juga dalam pembuatan logo supaya produk dari si konsumen ini memiliki ciri khas atau daya tarik untuk masyarakat umum. Selanjutnya itu bisa juga produk dari konsumen itu kami buat konten dengan kayak video singkat seperti yang ada di sosial media gitu. Nah, di sini desain, logo, dan konten ini dilakukan oleh fotografer maupun videografer yang profesional dari Aquastar. Setelah udah memproduksikan atau membuat desain produk untuk si konsumen itu, kami akan menguploadnya melalui sosial media, di mana sosial medianya itu yang lagi naik-naiknya seperti TikTok, Instagram, YouTube, bisa juga melalui Facebook. Nah, setelah mengupload atau mempromosikan produk si konsumen itu, kami juga akan melakukan evaluasi insight sosmed, di mana evaluasi insight itu dia tujuannya untuk menganalisis data dan melihat konten ataupun sosial media mana yang dapat menaikkan si produk si konsumen itu. Nah, di sini marketing plan, desain, logo, konten, sosial media, dan evaluasi insight ini dia dipegang oleh si kontrol produksi, di mana si kontrol produksinya itu tujuannya itu untuk untuk memegang supaya nggak loss aja semuanya gitu, karena kan kami kan perusahaan itu kayak jasa gitu kan, jadi supaya nggak loss aja gitu. Pokoknya di kontrol produksinya itu dia dipegang oleh content production Aquastar, baik itu dari editor, desainer, fotografer, maupun dari videografer. Setelah itu nanti di akhirnya itu kami akan kembali lagi kepada konsumennya, di mana konsumen kami itu dapat berupa dari nelayan, pedagang pasar, maupun dari pembudidaya. Sekian dari kelompok 8, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 8. Tunggu dulu, ini nama bisnisnya apa? Tadi udah dijelasin belum di awal? Aquastar, Bu. Aquastar, oke. Ada tanggapan dari temennya? Satu aja deh, Ya, saya Bu Akram. silakan. Ya, Akram 107. Jadi sebenarnya saya agak bingung aja sih di rantai pasoknya. Ini kan jasa ya. Di bagian bawah itu di marketing plan-nya
saya rasa semua desain logo, konten sosial media itu seperti kayak alat produksinya kalian aja gitu, tapi bukan di bagian rantai pasok gitu. Jadi kayak bukan apa ya, yang kayak distribusinya bagaimana, inputnya bagaimana, tapi aku nggak dapat rantai pasoknya gimana, tapi lebih dapat apa aja jasa-jasa yang akan kalian dapatkan gitu, bagi apa penawaran yang ada di Aquastar sih, apakah kalian desainnya bagaimana, desain logonya, bagaimana kalian menyajikan kontennya, itu sih mungkin dari aku agak bingung aja sih di rantai pasoknya. Oke, makasih Akram. Ya, oke, saya minta satu lagi deh kalau gitu dari temennya. Ada yang mau lagi? Tadi berarti Akram highlight ininya ya. Ini bukan rantai pasok, kata ini adalah list dari jasa yang akan atau produk yang akan dijual. Disediakan gitu. Oke. Satu lagi, boleh? Silakan. Ade Noviena. Ade. Iya, Ibu. Ya, coba tanggapannya. Kalau dari saya belum ada sih, Bu. Masa nggak ada sih? Bentar. Tadi waktu teman